Dusun Sumber, bagian dari Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Asal-usul Dusun Sumber. Dinamai sumber dari umbul atau tuk atau sumber mata air yang ada di sawah. Menurut Bapak Sumidi warga Sumber, dulu sumber atau mata air besar sekali, digunakan untuk mengairi sawah dan keperluan sehari-hari. Di sebelah makam ini, awal mula Dusun Sumber ini dengan penduduk pertama yaitu Empu Joyoloko, dengan ternak gembalanya yaitu kerbau. Menurut warga, ini adalah foto almarhum Empu Joyoloko semasa hidupnya. Beliau wafat kemudian dimakamkan di makam ini, makam Dusun Sumber. Seiring berjalannya waktu, supaya lebih berkembang, dibuatlah jalan pertama di sepanjang jalan ini. Awalnya, penduduk berjumlah 3 rumah, kemudian berkembang menjadi 7 rumah. Di tempat ini juga Mbah Joyoloko membuat sendang yang saat itu dimanfaatkan untuk memudahkan kegiatan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Nah, inilah sendang yang dibuat oleh Empu Joyoloko. Sendang masih ada hingga sekarang, meskipun airnya tidak melimpah seperti dulu. Batas-batas Dusun Sumber. Sumber ini punya keunikan. Ternyata daerahnya dikelilingi oleh sungai. Dan sungai ini adalah batas Dusun Sumber bagian utara, berbatasan dengan Dusun Genang Polokarto. Ini adalah batas Dusun Sumber bagian timur, berbatasan dengan Dusun Panguripan dan Alas Karat. Lingkungan di Sumber masih asri. Dulu 99,5% warga bermata pencaharian sebagai petani. Sekarang sudah berbagai profesi ada di dusun ini. Sebagian besar adalah pedagang. Sungai ini menjadi batas Sumber sebelah selatan. Sungai ini adalah lanjutan dari sungai dekat makam yang menjadi batas sebelah utara. Dan sawah sebelahnya ini adalah lungguh Desa Polokarto yang berbatasan dengan Dusun Kaliduren, Desa Rajosari. Sungai ini airnya masih melimpah. Pada sore hari, biasanya anak-anak muda memancing di sungai ini. Perkembangan Islam di Dusun Sumber. Masjid Ar-Rahman inilah masjid pertama di Dusun Sumber. Menurut Bapak Gino, yang juga warga Sumber, Masjid Ar-Rahman
berdiri antara tahun 1985 sampai 1986. Awalnya, sebelum Masjid Ar-Rahman berdiri, kegiatan keagamaan seperti mengajarkan sholat, mengaji, dilakukan oleh warga yang bernama Bapak Sarmadi di rumah beliau. Beliau berasal dari desa Wonorejo, tetapi tidak lama beliau sekeluarga pindah ke Lampung. Kegiatan keagamaan dilanjutkan oleh Bapak Harso dan beberapa tokoh yang lain. Seiring berjalannya waktu, kegiatan keagamaan makin berkembang, seperti pengajian dan kegiatan TPA. Karena penduduk juga mulai padat, Masjid Ar-Rahman tidak cukup untuk jamaah sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Sehingga dibangunlah masjid kedua Dusun Sumber, yaitu Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah ini dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh pemiliknya, yaitu Bapak Darto. Saat itu, tanah wakafan ini disebut oleh warga Tanah Suwung, karena tanah ini tidak dipakai. Anak turun dari pemilik tanah tidak ada yang mau menempati. Baik Masjid Ar-Rahman maupun Masjid Al-Hidayah, semuanya hingga sekarang aktif digunakan warga untuk sholat 5 waktu dan pengajian. Yang saat ini digunakan untuk sholat Jumat dan TPA adalah Masjid Al-Hidayah Sumber. Di Dusun Sumber juga berdiri TK. Awalnya bertempat di salah satu rumah warga, yaitu Bapak Suroto, satu-satunya warga yang saat itu berprofesi sebagai guru PNS, karena rumah beliau yang cukup luas. Nah, inilah tempatnya. Kemudian pindah di Masjid Al-Hidayah Sumber. Seiring berjalannya waktu, ada bantuan dari pemerintah. Kemudian dibangunlah gedung sendiri di atas tanah wakaf milik salah satu warga. Dinamakan TK Gotong Royong karena yang mendirikan warga sendiri. Guru dan murid juga dari warga sendiri. Warga Dusun Sumber masih menjaga kearifan lokal. Salah satunya kegiatan gugur gunung, membersihkan lingkungan dusun, dan juga mendirikan rumah. Mangga nyen sewu. Demikianlah sejarah Dusun Sumber. Mari kita jaga lingkungan agar tetap asri dan nyaman, demi generasi di masa yang akan datang.